Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Istiharoh SPD MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkanlah, saya Dwi Setiawan, calon guru penggerak dari daerah Kabupaten Kebumen, dan Ibu Rusmidah Suliati, calon guru penggerak dari Kabupaten Kebumen. Pada sesi ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, di mana ada satu kasus pada murid. Saya menjadi coach dan Ibu Rusmidah sebagai coach, dan nanti kita akan bergantian, Ibu Rusmidah sebagai coach, saya sebagai coach. Pada alur Tirta ini kami mengidentifikasi beberapa elemen-elemen alurnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi, selanjutnya rencana aksi serta tanggung jawab. Langsung saja di sini kami sebagai coach dan Ibu Rusmidah sebagai coach, di mana ada salah satu siswa dari Ibu Rusmidah yang bernama Rumi. Dia sering tidak mengerjakan PR, kemudian setelah pulang sekolah bermain bersama teman-temannya sampai sore hingga tidak memperhatikan PR yang diberikan oleh gurunya. Sampai ke malam hari murid tersebut yang bernama Rumi bermain game sampai larut malam. Rumi ternyata suka absen untuk tidak mengerjakan PR karena menurut Rumi PR yang diberikan oleh gurunya tersebut bahwa PR-nya kurang kreatif, kurang menantang, kurang menarik, sehingga merasa PR tersebut menjadi membosankan bagi Rumi. Kemudian Bu Rusmidah memberi PR ya dalam bentuknya soal, terus tidak bervariasi, baik itu kerajinan atau hasil karya seni, kemudian bentuk-bentuk karya yang lain. Kemudian Ibu Rusmidah sebagai coach nanti akan menemui saya sebagai coach, seperti itu. Ya Pak. Oke. Ini langsung dimulai atau Langsung dimulai apa perlu kita persepsi sebentar? Ya langsung aja masuk Bu Rusmidah sebagai kita ke intinya langsung. Langsung saja ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, masuk. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang. Nah, Rumi, hari ini sampai siang belum pulang? Apa memang sengaja nunggu Bapak di kantor, Mbak Rumi? Iya nih Pak. Memang saya belum pulang. Saya sengaja mau nemui Bapak dulu. Boleh nggak saya meminta waktunya Bapak sebentar? Saya pengen banget cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Seperti itu. Jadi sore ini kamu akan berkonsultasi dengan Bapak mengenai beberapa masalah yang dihadapi di sekolah. Iya Pak. Jadi begini, untuk akhir-akhir ini memang saya sering tidak mengerjakan PR Pak. Jadi kamu kesini ada permasalahan pribadi di mana kamu tidak mengerjakan PR atau sering terlambat mengerjakan PR, seperti itu ya? Iya Pak. Saya pengen banget solusi dari Bapak atas
permasalahan saya itu. Kadang saya berpikir, saya harus minta tolong sama siapa, kayak gitu. Jadi saya pengen banget minta tolong sama Pak Guru, pengen dikasih solusi sama Pak Guru. Oh, seperti ini. Baiklah. Eh, Mbak Rumi, itu yang menurut Mbak Rumi baik di kita nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang menjadi harapan Mbak Rumi ke depan dari obrolan kita ini? Ingin ya tujuan dari kita ngobrol-ngobrol seperti ini apa Mbak Rumi? Ya, saya pengen dapat solusi dari Pak Guru. Itu kan tadi permasalahan saya karena saya sering nggak mengerjakan PR. Kadang saya juga malas untuk mengerjakan. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya juga tidak mungkin untuk seperti itu terus. Makanya saya pengen dapat jalan keluarnya gimana atas yang saya hadapi itu, Pak Guru. Oh, seperti itu. Jadi bisa diceritakan nanti Mbak Rumi kenapa sih tidak mengerjakan PR? Kok bisa tidak mengerjakan PR? Teman-temannya pada mengerjakan PR, ada tugas dikerjakan. Memangnya ada masalah di situ sehingga PR terlewatkan. Ya, jadi ceritanya begini, Pak. Setiap Ya. pulang sekolah, saya itu sering bermain di luar rumah bersama teman-teman saya sampai sore, Pak. Kemudian setiap malam saya juga bermain HP terus kalau di rumah. Saya itu bermain game, kemudian nonton YouTube. Nah, kegiatan itu biasanya saya sampai larut malam, Pak, sampai jam 12-an. Kemudian paginya saya sering bangun kesiangan. Makanya saya lupa tidak mengerjakan PR, Pak. Begitu, Oh, Pak. seperti itu. Iya. Jadi karena keasikan bermain HP, terus jadi lupa mengerjakan PR dan malas untuk belajar yang lain ya. Iya, Terus Pak. kenapa sih kira-kira apa saja ya yang bisa membuat Mbak Rumi bisa mengerjakan PR? Bisa enggak kalau kita sedikit-sedikit eh, tugas-tugas dari Pak Guru, dari Bu Guru itu dikerjakan gitu. Bisa apa tidak? Ya, bisa sih, Pak. Kalau Hmm. menurut saya, biasanya kalau di siang hari saya tidak boleh bermain sampai sore, Pak. Malamnya Hmm. saya juga harus mengurangi HP. Kayak gitu. Oh, jadi bisa bisa juga kan? Bisa diatur jadwalnya nanti siangnya bermain diatur, kemudian eh, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kemudian kalau malam pegang HP, kapan waktunya, kapan waktu istirahatnya, bisa kan seperti itu Mbak Rumi? Iya, Pak Guru. Bisa, Pak. Hmm. Terus penyebabnya sehingga Mbak Rumi tidak suka mengerjakan PR, apa itu penyebabnya? Kenapa Ya, bisa? itu tadi saya itu kadang kalau udah main HP terus keasikan, kalau udah asik Hmm. main HP jadi saya malas buat buka buku, apalagi buat mengerjakan PR. Oh, seperti itu. Dari faktor-faktor yang lain, apakah ada yang membuat Mbak Rumi itu eh, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR? Apa dari faktor Pak gurunya, dari faktor temannya, atau faktor apa yang bisa menyebabkan Mbak Rumi itu kok bisa tidak mengerjakan PR? Nggak ada sih, Pak. Masalah Hmm. saya cuman itu aja, saya keenakan kalau udah main HP keasikan, jadi seringnya Oh. lupa dan males. Jadi seperti itu. Jadi eh, apakah menginginkan jenis-jenis tugas itu bervariasi, bisa apa namanya nanti supaya
lebih bersemangat dalam mengerjakan PR? Boleh juga sih, Pak. Kadang kan kalau saya misalnya pas lagi malas gitu ya, karena saya mengingat PR-nya itu kadang soalnya susah-susah, Pak. Jadi Oh, saya udah bad mood duluan, udah nggak seperti itu. bersemangat karena seringnya saya merasa kesusahan buat mengerjakan. Terus maunya Mbak Rumi itu apa? Model yang seperti apa sih yang diinginkan supaya minatnya, semangatnya itu bertambah? Itu yang diinginkan apa? Ya harusnya sih kalau di siang hari saya sepulang sekolah, saya mengerjakan PR dulu, kemudian baru saya bermain. Kemudian kalau misalnya malam saya mainan HP juga seperlunya saja, tidak terlalu lama sampai larut malam. Karena itu kan juga sebenarnya kurang baik, Pak, buat saya. Iya, 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 iya. Jadi Mbak Rumi yakin ya bila mendapatkan PR nanti dengan mengerjakan dengan membagi waktu dengan baik, mungkin nanti PR-nya bervariasi dari Pak gurunya, itu lebih bersemangat lagi ya. Iya, Pak. Kita ke rencana aksinya coba. Jadi menurut Mbak Rumi, rencana apa sih sekarang yang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Adakah tidak rencananya dari Mbak Rumi nanti untuk menyelesaikan ini? Kalau menurut saya, yang pertama itu saya akan membuat rencana aktivitas saya sehari-hari, Pak. Mungkin Ya, dengan misalnya saya membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari ya, sehingga saya tidak terlalu over atau tidak terlalu lama menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi hanya untuk bermain game, nonton YouTube, kayak gitu. Kemudian rencana saya kalau habis pulang sekolah, saya akan ganti baju, kemudian makan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengerjakan PR. Nah, malamnya saya akan belajar lagi, Pak, untuk menyiapkan pelajaran di hari esok. Kemudian untuk jam 9 malam biar saya sudah bisa tidur supaya bangunnya besok tidak kesiangan, Pak. Saya juga akan berdiskusi sama guru saya supaya memberi PR-nya itu jangan hanya mengerjakan soal-soal saja, tapi juga PR yang membuat saya semangat mengerjakan, seperti membuat tugas, bikin video misalnya, kemudian membuat contoh-contoh wawancara, kemudian juga bikin clipping atau membuat kerajinan tangan dan lain-lain. Jadi nggak cuman mengerjakan soal-soal saja, Pak, kayak gitu. oh bagus sekali. Jadi rencananya Mbak Rumi itu dari permasalahan ini nanti kita bisa mencoba berkolaborasi dengan guru kelasnya Mbak Rumi supaya bisa bersemangat lagi dalam tugas-tugas. Nah, ada tidak hanya soal, kemudian tidak hanya mengerjakan soal dan sebagainya, tapi bentuk tugas yang bisa menggugah seperti membuat video, wawancara, membuat clipping atau membuat kerajinan-kerajinan. Seperti itu. Bagus sekali kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan datang. Kemudian apa Mbak Rumi komitmennya supaya rencana Mbak Rumi ini menjadi nyata, apa yang diharapkan menjadi kenyataan ke depannya bisa tercapai. Apa Mbak Rumi harapannya? Saya akan berkomitmen untuk rajin mengerjakan PR, kemudian rajin belajar juga, Pak. Karena saya juga ingin menjadi siswa yang aktif dan kreatif.
saya tidak akan bermalas-malasan lagi, Pak. Oh, seperti itu. Bagus sekali. Jadi saya sangat mendukung, Bapak mendukung sekali. Mudah-mudahan rencana yang akan dicapai kemudian ke depannya sesuai harapan ya Mbak Rumi. Saya nunggu informasi tentang rencana perkembangannya besok. Nanti besok bagaimana? Ya, terima kasih Pak Wawan atas waktunya untuk sharing sama Rumi ya. Saya bisa berubah menjadi, doakan saya, semoga saya bisa berubah menjadi anak yang lebih rajin lagi dari kemarin. Kemudian saya juga tidak malas lagi, saya menjadi anak yang tidak terlalu banyak bermain, tidak menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Mudah-mudahan saya bisa berubah dari permasalahan saya yang kemarin, Pak. Oh, ya amin. Semoga apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Mbak Rumi bisa lebih giat lagi dalam belajar, bisa mengerjakan tugas dari Pak Gurunya, dari Bu Gurunya dengan semangat. Nah, nanti dengan harapan hasilnya juga meningkat, semangat belajarnya juga meningkat pula. Nah, sekarang Mbak Rumi apa ini? Mau langsung pulang atau mau kemana dulu ini? Atau mau mampir kemana ini? Iya Pak, rencana saya mau langsung pulang aja. Nanti biar sampai rumah saya mau ganti baju terus makan, terus mau mengerjakan PR karena tadi juga saya udah dikasih PR lagi, Pak. Oh, seperti itu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa dipraktekkan ya, Mbak Rumi, apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang menjadi komitmen Mbak Rumi bisa dipraktekkan. Silakan Mbak Rumi bisa langsung pulang, bisa meninggalkan tempat ini. ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rusmidah Yulianti, Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, akan mencoba memecahkan sebuah kasus ya. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Dwi Setiawan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menyelesaikan masalah ketidaknyamanan seorang murid yang tidak mengikuti les privat. Adapun kasusnya yaitu bahwa seorang murid bercerita jika dia itu merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid itu. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru tersebut adalah tidak adil. Para murid yang mengikuti les pada guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid-murid yang lain. Nah, sekarang saya bersama Pak Dwi akan mempraktekkan praktek coaching untuk saya sebagai coach dan Pak Dwi sebagai coaching. Monggo Pak Dwi bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nak masuk. Oke Bu, alhamdulillah Ibu sehat Bu. Alhamdulillah Bu Guru sehat. Kamu apa kabar Nak? Alhamdulillah. Maaf Bu mengganggu waktu Ibu. Saya ke ruangan Ibu. Ya, tidak apa-apa.
Hari ini kita akan ngobrol ya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu. Tentunya silakan, Bu. Kita ngobrol-ngobrol tentang kasus yang saya alami sendiri, kemudian permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk membantunya. Iya, jadi Ibu sebenarnya pengen bertanya sesuatu sama kamu, Wan. Ya. Akhir-akhir ini Ibu memperhatikan kamu itu kok terlihat murung sekali dan kurang bersemangat. Itu kenapa ya? Jadi gini Bu, saya dan teman-teman saya kurang fokus dan tidak nyaman. Saya pikir dengan guru-guru banyak yang guru menyindir saya di dalam kelas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Ibu bantu buat menyelesaikan masalah kamu? Saya ingin mendapat solusi, Bu, karena teman-teman mendapat menyindir, kemudian guru bahasa Inggrisnya selalu menyindir saya di dalam kelas. Nanti mohon solusi dari Ibu untuk masalah saya ini, Bu. Oh, gitu. Coba sekarang bisa nggak kalau kamu itu bercerita sama Ibu masalah yang kamu hadapi dari awal sampai akhir? Silahkan kamu ceritakan dulu, Bu Guru akan mendengarkannya. Jadi saya sebenarnya bingung, Bu, mengapa kok saya seperti ini. Saya ingin tahu juga penyebabnya, kenapa ini terjadi pada saya. Saya merasa kok tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Itu, Bu. Oh, gitu. Kalau Ya. kamu merasa tidak nyaman, itu kira-kira rasa nyamanmu itu kenapa? Apa karena ada temanmu yang suka usil, atau karena kamu tidak suka dengan mata pelajaran itu, atau kira-kira kenapa? Iya, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya memang rasanya kok tidak fokus pada pelajaran bahasa Inggris. Saya merasa tidak nyaman di situ. Bapak guru bahasa Inggris juga selalu menyindir saya bahwa saya di dalam kelas suka menyindir. Jadi saya merasa tidak nyaman, Bu. Kok menyindir sih? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kok kamu bisa berpikir seperti itu sama Pak Guru Bahasa Inggrisnya? Soalnya di kelas itu teman-teman, kalau di kelas saya itu, Bu, teman saya sambil melirik ke saya, Ibu bilang kalau les bahasa Inggris itu penting dari pemahaman dan keterampilan bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les akan menghambat materi yang saya dapat. Saya kan sering tidak mengikuti les bahasa Inggris, Bu. Oh, gitu. Lalu menurutmu bagaimana ke depannya dengan yang sudah kamu ceritakan tadi? Ya, kalau dipikir-pikir memang benar sih, Bu. Ikut les itu juga sangat penting bagi saya untuk masa depan saya karena bahasa Inggris bahasa yang penting untuk masa depan seperti itu, Bu. Nah, kalau kamu sudah tahu, kamu juga sudah menyadari bahwa ikut les bahasa Inggris itu ternyata penting buat kamu. Terus, kok kenapa kamu tidak ikut les privat? Masalahnya
Tidak bisa, Bu. Saya sering mendapatkan nilai yang tidak baik, nilai yang jelek, Bu. Mungkin guru bahasa Inggrisnya tidak suka sama saya, Bu. Ya, nggak ada Pak Guru manapun atau Bu Guru manapun yang tidak suka sama muridnya. Mungkin kamu saja yang tidak menyukai pelajaran bahasa Inggrisnya, sehingga kamu tidak memperhatikan Pak Guru pada saat Pak Guru menjelaskan. Nah, sekarang menurut kamu dari pembicaraan kita ini tujuannya untuk apa sih? Ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik Bu, supaya tidak disindir-sindir lagi, mendapat nilai yang jelek. Kemudian saya juga mencoba untuk mengikuti les privat yang dibuka oleh Bapak Guru Bu. Nah itu mungkin menurut saya dari pembicaraan kita, dari saya dan Ibu, bisa untuk mengikuti les, Bu, supaya mendapat nilai yang bagus, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu juga pengen ikut les, pengen mendapatkan nilai yang bagus, tentunya kamu ingin berubah ke arah yang lebih baik kan? Lalu selama ini apa sih yang menjadi hambatanmu kok tidak ikut les? Kebetulan saya kan kalau sore Bu ikut latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba MAPSI, lomba Popda besok Bu, untuk sekolah kita juga, dan orang tua saya juga tidak boleh kalau tidak mengikuti latihan bulu tangkis, karena menurut saya juga punya kelebihan keunggulan di olahraga Bu, jadi saya tidak bisa meninggalkan, dan orang tua saya juga melarang untuk meninggalkan. Jadi karena itu juga sangat penting untuk sekolah ini dan juga untuk saya sendiri Bu. Nah, betul apa yang kamu katakan itu, bahwa kedua-duanya itu memang sangat penting. Les itu, les bahasa Inggris penting buat kamu. Kemudian latihan bulu tangkis penting buat kamu, penting buat sekolah juga, karena nantinya kamu akan membawa nama baik sekolah. Bu Guru sangat mendukung sekali apa yang kamu lakukan. Nah, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu itu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Coba menurut kamu yang kamu prioritaskan itu yang mana? Kalau kedua-duanya bisa, saya ikut Bu. Jadi saya bisa mengikuti latihan bulu tangkis, kemudian saya juga bisa mengikuti les yang dibuka oleh Bapak Guru. Jadi menurut saya keduanya penting Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu untuk mengatasi masalah? Kamu ada bayangan nggak yang ada di pikiran kamu itu mau bagaimana mengatasi hal ini? Uh, saya akan mencoba Bu menemui guru bahasa Inggris. Mungkin itu rencana saya. Kemudian saya akan membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapatkan catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa pelajari secara daring, ataupun dibuatkan jadwal les Bu. Kan kalau Sabtu itu saya tidak latihan bulu tangkis. Kemudian hari Selasa juga tidak, karena hari Selasa dan Sabtu itu saya dan teman-teman latihan itu tidak ada jadwal latihan bulu tangkis. Jadi antara Selasa dan Sabtu mungkin bisa dijadwalkan untuk saya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Nanti kalau bisa Pak gurunya setuju dengan hal tersebut, mungkin saya bisa mengikuti les bahasa Inggris Bu
di hari Selasa dan Sabtu. Namun tidak meninggalkan saya untuk latihan bulu tangkis, seperti itu, Bu. Ya, kalau untuk belajar secara daring, kamu bisa. Kemudian, apakah itu tidak mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu? Kemudian, kalau daring itu kan biasanya hanya belajar sendiri gitu ya. Lah, kalau nanti misalkan kamu butuh jawaban, butuh penjelasan dari yang kamu itu belum tahu. Kemudian kalau nanti ada kesulitan ataupun hambatan, kira-kira itu gimana? Apa kamu yakin dengan semua itu? Ya, Bu, kalau daring memang saya agak kesusahan, Bu. Kesulitan kalau di rumah, karena di rumah saya jaringan internetnya juga tidak baik, laptop tidak punya, hanya pakai HP, Bu. Tapi kalau pakai HP nanti kesulitan, Bu, untuk mengakses materinya, Bu. Karena kan menggunakan apa namanya? Share screen ataupun presentasi itu agak kesulitan, Bu, karena layarnya kecil. Jadi kalau menggunakan laptop saya enggak punya. Gitu, Bu. Dari jawaban-jawaban kamu tadi, Ibu sudah mencermati. Jawaban kamu itu sebenarnya bagus. Kamu itu anak yang hebat. Kamu anak yang luar biasa. Semangat belajar kamu juga tinggi. Meskipun kamu sedang mengikuti latihan bulu tangkis untuk membawa nama baik sekolah, tapi kamu juga tetap memikirkan tentang belajar kamu, meskipun nanti mau kamu lakukan secara daring gitu. Itu jawaban yang sangat bagus. Bu Guru apresiasi untuk hal itu. Lalu selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Coba ceritakan. Saya akan mencoba menemui guru bahasa Inggris, Bu. Kemudian akan membicarakan dan berusaha untuk mengatur waktu Bapak guru bahasa Inggris supaya saya bisa mengikuti les di hari-hari tertentu, yakni hari Selasa dan hari Sabtu, Bu. Karena di hari itu saya tidak latihan bulu tangkis. Mudah-mudahan Pak Guru Bahasa Inggris bisa memaklumi dan menerima usulan dari saya, Bu. Ya, bagus sekali, Wan. Memang harus seperti itu ya. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi itu memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik, membagi waktu kamu dengan baik, dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka Ibu yakin guru tersebut juga akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring. Kemudian membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu tetap bisa ikut les. Iya, Bu. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Sekarang saya tahu bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, sehingga hasil belajar saya juga akan meningkat, motivasi belajar saya juga akan meningkat, dan tidak meninggalkan tanggung jawab keduanya. Saya masih bisa berlatih bulu tangkis, dan saya bisa mengikuti les privat yang dibuka oleh Bapak Guru. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Iya Wan, sama-sama. Ibu tahu kamu itu anak yang hebat kok. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Ibu selalu mendukung kamu kok. Semoga kamu sukses. Ya, terima kasih Bu. Mungkin setelah ini saya akan kemas-kemas terus langsung pulang ya Bu, karena sudah sore.
Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kamu bisa langsung pulang. Hati-hati di jalan ya. Semoga nanti bisa selamat sampai rumah. Jangan lupa kalau ada PR dari Pak Guru sama Bu Guru dikerjakan. Tetap Ya, semangat Bu. ya. Bu Guru Iya, mendukung Bu. kamu. Terima kasih, Bu. Sekian dulu saya pamit pulang, Bu. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya Wan ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam.